أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبركة أعماله في الدارين يا مجيب السلام. واعلم أيها المريد لطلب العلم أن الناس في طلب العلم على ثلاثة أحوال أي مراتب. رجل طلب العلم ليتخذه أي ليجعله زاده إلى المعاد أي الآخرة فإنها معاد الخلق ولم يقصد به إلا وجه الله والدار الآخرة فهذا الرجل من الفائزين ناجين من عذاب الله تعالى اللاحقين بالخير. Wa'lam dan ketahui olehmu wahai orang yang rencana bagi menuntut ilmu, dan ketahui olehmu wahai orang yang berkehendak bagi menuntut ilmu, bahwa sungguh manusia pada menuntut ilmu itu atas 3 martabat, 3 tingkatan. Yang pertama, rajulun talabal ilma, laki-laki yang menuntut ia akan ilmu, liyattakhizahu, bagi bahwa dijadi ianya laki-laki akannya ilmu, akan bekalnya si laki-laki kepada nanggro tempat kembali, yakni kepada akhirat. Pakanjid akhirat geken dengan tempat kembali, fa innaha ma'adul khalqi, karena akhiratnya tempat kembali segala makhluk. Walam yaksud, dan hana dikasat ianya laki-laki dengannya menuntut ilmu kecuali zat Allah dan negeri akhirat. Fahaza, maka bermula ini, yaitu laki-laki yang menuntut ilmu untuk bekal ke akhirat, hana maksud lain kecuali semata-mata karena Allah dan karena nanggro akhirat. Minal faizin, bagian daripada orang yang mendapat kemenangan, yakni yang lepas daripada azab Allah Ta'ala, allahiqina bil khairi, yang menghubungi mereka itu dengan kebaikan. Lepoh martabat urang mita ilmi, nya sebutairai begitu pula orang yang rencana mita. Katanya kali rencana kan kamu sekem pada mita ini. Tapi anak pupu je miana yang salah je tak perbaiki. Berdada pula kitanya orang mita ilmi, bahwasanya mita ilminya na lepoh tingkatan. Yang pertama, urung mita ilmu semata-mata untuk dijadikan ilmu yang gemitanya sebagai perbekalan genyan untuk gua unanggro akhirat. Kan untuk yang na lepo pegah. Kan untuk menjadi sanjung-sanjung dikenalim le urung. Hana tujuan lain bak mita ilmu kecuali semata-mata karena Allah dan karena negeri akhirat. Menyonyan dalam hati getanya wate tamita ilmu,
maka kitanya akan termasuk orang yang mendapat kemenangan. Mana orang yang merumpak kemenangan? Orang yang gelah daripada azab Allah Ta'ala. Artinya wate kitanya tawa unang akhirat, kitanya leh daripada azab. Artinya hana medemek dun azab. Terlepas daripada azab Allah Ta'ala, sebetulnya ikan tengok di akhirat mentang, di dunia kan terlepas daripada azab. Wate kitanya tak mati terus di alam kubur hana kena azab. Wate kebangkit di padang mahsyar hana kena azab. Dan seterusnya sampai kitanya lepas kedih bak pintu syurga. Terus bak pintu syurga tinggal sud anak kunci buka pintu tak mau dalam. Anak kunci kana langkih masing-masing. Putra anak kunci syurga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Ini bawa-bawa ada meratib. Meratibnya untuk dasah anu kunci baik menggerakkan. Meratib. Kira-kira aja meratib. La ilaha illallah. Hana bahati kakak hana ini daripada hana mbak babah. Jadi beda fikir. Hana terus bahati dan kupu tak takar ada meratib. Lebih kot nada meratib hana terus bahati daripada hana ada meratib sama sekali. Tabat lagi urun semayang. Lebih kot nak semayang hana khusyuk daripada dan semayang. Bahkan nak terjadi percekcokan bak masalah orang pegat ilu. Pegat bajai pegat ilu. Produser pakaian. Ya produser tak kan? Oh produser. Besel sen ya. Bang masalah tim tak salah bahasa. Bara meda urun dengar. Jadi kiban hukum orang kepegat ilewa pas untuk urina. Kepegat ilewa sempit untuk urina. Atau yang lebih ekstrim lom kepegat ilu kolor urina. Hukum. Sehingga di urina isu kolor atau isu ilu sempit. Menanti kecap bajai gengsi. Hukum. Bila le urina iblo bajai yang kecap le urina isu hana isu lain. Ya iblo kolor isu kolor mentang ilu gengsi bajai gengsi. Iban imbah hukum ke urung pegat. Jadi itu ada tanya fungsi pakaian seberapa besar, seberapa kecil pakaian untuk apa? Untuk menutup aurat. Jadi kelakuan orang bagi tutup aurat hanya kembali kepada masing-masing orang. Lagi baik sampai tak bersalah hairan dongku kepiah baulai namkan ilu poi ke ilu yang kulit yang itu poi ilu lejing. Itu ilu lejing hana itu orang ni yang nangkuran kan yang muka ilu ni apa mati dulu mana urusan dengan muka iganya enggak muka pakaian fungsi pakaian untuk tutup bohong. Kami anak pun saya punya salah-salah macam sangka anak pun dia sama. Cuma kiban tanda orang alim akhirat. Untuk dah bedakan dengan orang alim dunia supaya katanya baik sampai tersalah. Beroh dah minta ilmu bahawa orang malim ke dunia kan malim ke akhirat. Jadi oleh apa dong paksa nak apa buat dong bulan. Dong bulannya malim dunia apa dah apa. Jangan katanya mau mencapluk dalam dunia. Padahal di sini tu daerah hana pengaruh sih.
Karena yang terperhatikan dan yang kita nyocok ilmu yang diberikan le urang yang beri ilmu. Ke masalah tingkah agaknya hana sesuai lagi ilmu. Hanya urusan agaknya dengan Allah Taala. Ha? Taban lagi kita nyo kadang keluarga. Yang di saat perumah kita nyo nusyud dengan kita nyo hana taat le kita nyo. Yang punya dah sifat-sifat dalam lembu nyo hanya. Karena dia sudah diperintahkan untuk berbuat baik terhadap istri. Nah, bahkan waktu ini tanya oleh sahabat Nabi, orang yang paling enggak kan perumah. Mahana hormat lung, hana ditazim ke lung, hana dihargai lung. Nya urusan jing Allah Taala. Urusan kita yang Allah Taala kita jalankan perintah. Baik sampai kita nya sampai kita ulang. Baik sampai kita nya di dikte leurina. Awak jike murina baru nada ke. Awak kurang murina itu yang kurang. Nya dikte di tanda. Jadi hana urusan kem hana kem kita nya tetap tertawa senyum. Ya. Menanti tapi salim. Gesau hana urusan. Kita nya tugas bi salim model datang urus. Ada baurina lagi ya dah pegah bewan negeri lakon hana itu mayang kahana. Nya urusan lakon dengan Allah Taala. Ke masalah nepi ingat hanam daleh muri luar rumah pinjit nepi ingat amar ma'ruf. Tak ke malako dengku kan beda semayang le. Jut kan hanje. Karenanya amar jangankan ngurung yang tak rumah mau urung luar rumah pinjit ayu semayang. Ni tak kalian hana semayang. Tapi baik sampai urina ngawate kalian lakon hana cik semayang. Kah hana gak ngelakon. Ai kau tim tagun bunga, nyoi dia engkau salah kaprah. Jadinya menansi. Jadi urusan orang alimnya diganya kepulit dunia dengan ilmu, nya urusan gaknya dengan Allah Taala. Berarti kagak selewengkan fungsi ilmu dia. Adapun kita nyo yang tabu orang alim yang lagi kan, ya memang God yang disampaikan saja. Beda kalian bulganya. Sebab uswatun hasanah kan bagainya Pak Nabi pas. Nah orang terlalu peranan fanatik gure sampai dempu-dempu ikut gaya gure. Cara pegah haba ikut gaya gure, pakaian ikut gaya gure. Boleh anak boleh. Itanya tak berpakaian lagi yang kesunahkan berpakaian dalam agama. Itanya gure kesok baju belum, kenang ilu di. Itanya lagi gure lagi pakaian. Buang usam. Cuma yang tagai bila kita nyo dapat ba orang alim akhirat hanya lebih mantap pakai karena haba yang disampaikan dengan lisannya sesuai dengan yang kepuput yang tagai ini memang. Jadi hana bergejolak dalam jiwa kita ya. Iban tanda orang alim akhirat salah satu leboh tanda. Wahia adamu talabid dunia bil ilmi. Yang pertama hana kepicrok dunia dengan ilmi. Hana giamita dunia dengan ilmi. Hana giamita punanikan hana giamita pengaruh bapa para pejabat. Hana giamita muka kena kodi hana urusan dengan yang dunia. Yang berpayang-payang tak tanya ni. Sampai nanti itu bit su'udzan lagi. Anak kan. Jadi tuan dah dari terlalu mendalam tak silaturahmi bawahnya. Berulang juga. Sebab jaga hati yang penting ya. Hanya tanda orang tawakal. Miana orang memberi hanapu dah ke nyan tanda yang sombong. Ibanci orang memberi punit pula puwate mudarat tegebi puwate nak keluar sandro tegebi tetap beda tulak ke masalah le tak terima tajuk holain nya hanam deleh yang pokok be sampai tapu hati orang memberi. Jadi miau tanya kata serahkan urusan Allah Taala na orang bi alhamdulillah hana orang bi pun alhamdulillah.
Akan sama-sama alhamdulillah. Miana urung bi alhamdulillah karena Allah akan kirim rezeki melalui urungnya kepada kita. Puja ke Allah. Hana urung memberi, hang kita memberi di urung kita. Alhamdulillah sih. Allah mungkin nebusiblah kita daripada fitnah harta dari pemberian-pemberian ini. Karena pupu menteng yang nepupu dari Allah terhadap kita. Hana cerita yang hana god hana. Pementang yang berlaku ke kita ada Allah mandum yang paling good dalam ilmu Allah. Ibang Mangli, na rencana dulu. Mana? Apa? Yang kita tabut tapi berilmu perli hati. Good. Kita kepi promo cerewet ya Allah, masya Allah. Payah tak tumpai punyung dah dormo. Gak sih dalam ilmu Allah. Pajan ada puga watai kahana lin. Watai kahawai mati promonya kaya Allah. Baru terkenang-kenang. Oh, dia tahu hana di sambutan sapu rumah sunyi senyap. Kajian awate mentang na tanikmati iban yang na karenanya pilihan Allah untuk kita. Ya. Jadi yang pertama hana gia kulit dunia dengan ilmu. Yang kedua kaunu qasdihi bil istighali bil ulumi naila sa'adatil akhirah. Adalah tujuannya seseorang dengan berbimbang dengan segala ilmu untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Gapa habis wate dengan ilmu. Miana urung boy gapubul urung, miana urung boy gapudrol, hai kita gelong, baca-baca gerong untuk tamat. Semata-mata diganyan untuk merumpak kebahagiaan di akhirat. Hana tujuan lain. Hana tujuan miaikun le urung di montang baca kitab, hana tujuan ikun le urung di montang itu boy. Hana tujuan itu. Fa yakunu mu'taniyan bi ilmil batin. Saisan liqalbihi bimujahadatin nafsi. Karena agaknya berbimbang dengan ilmu tujuan untuk merumpak kebahagiaan akhirat, maka ianya seseorang itu yang mementingkan dengan ilmu batin. Lebih kepentingkan murno ilmu batin. Untuk mensiasati hati dengan mujahadah. Untuk bisa mengelola hati ganyan dengan cara ganyan mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu. Sebab miyahana betul-betul kita yang menguasai ilmu batin, nyan nafsu nyan hai tata'lu, hai taputalu. Mia tak bergadah si hang gadah hanya karena memang titro dan nafsu. Cuma tak perlu sagai. Hang sampai kita nyo yang diputalu oleh nafsu. Ilmu batin. Apa? Ilmu batin yang ke ilmu yang dengan ada bacanya ilmu batin sih. Ilmu dapur subuh ilmu batin sih. Jadi untuk tak siasati hati supaya hati kita baik liar. Sampai melapih-lapih yang ada dijelaskan kan? Oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, kibang ada dijelaskan. Yang pertama nilai nur, yang kedua basirah, yang ketiga qalamnya bertingkat-tingkat. Artinya yang membuat keputusan untuk hati, yang kebata kelola hati, kibancara diputuskan oleh hati, kibancara diperintahkan oleh hati, yang basirah dengan nur yang menjadi penentu. Menyoba ketanya hana pujib nur dari Allah Ta'ala. Orang yang hana dijadikan bagi orang yang akan nur, fama lahu min nur, maka bagi orang yang hana cahaya. Cahaya ilahi maksudnya hana. Artinya hana cahaya iman, cahaya taufik, cahaya hidayah hana lagi. Awatnya karena cahaya baru kita takalan dengan mata hati.
hanya tak betul. Oleh yang baru diputuskan oleh hati, buku diterima ataupun ditolak. Jadi untuk mengelola hati yang kian perlu ilmu batin. Karena kan cuma sekedar tabuh jak darahnya yang tak kelola gitu, tapi menyeluruh. Hawa yang ada di dalam, nafsu yang ada di dalam, setan yang ada di dalam, dunia yang ada di dalam. Ya. Yang untuk dah kelola hati supaya keinginan-keinginan, nafsu-nafsu yang menanti bujuk rayu setan, godaan dunia bisa kita tekan dengan ilmu batin. Ya. Jadi mio tujuan tak melalui dengan ilmu untuk merumpa kebahagiaan akhirat, maka yang penting tadi ilmu batin benar. Mahan ham merumpa bahagia akhirat. Jadi bila na urang kun oh buat tahu motung semayang kalau beri. Yang orang galak tahu bagi peleh mana. Mau cara tu semayang kalau beri kabut tahu. Padahal tak kelola hatinya lebih penting. Kau tu memang betul dah pada tu hati kita yang mana betul. Nauri sampai kupro-kuproi kadang kiri kurang yang kaya tu semayang labu. Yang karena hati yang betul. Jadi yang sebenarnya yang hak droy kita perbaiki, kesalahan yang naba orang di samping justru kita yang uji kedengki di kurangnya. Yang ada jauh pula si katingat, nanti bulan bagulah ni nanti aku tu semayang ni. Yang hati, kok parah hati. Gimana? Dah semayang menansi tanda orang. Ni orang nak baju-baju anak gapahnya, tapi sebelah orangnya kan justru tak dekati orangnya, tapi tak sebelah tu. Karena memang hati kita yang anak gak orangnya. Jadi yang kedua, tujuan ganyan gemelalau dengan segala ilmu hanya untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Yang pertama putra benar, tanda orang alim akhirat. Anak dia picrok dunia dengan ilmu. Artinya kan dia minta dunia dengan ilmu. Tapi semata-mata ilmunya yang dijadikan sebagai bekal ganyan untuk akhirat. Wa kana i'timaduhu fil ulumi ala ittiba'i sahibi syariati sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi wa aqwalihi. Dan keadaan berpegangnya seseorang itu pada segala ilmu dia itu mengikuti urung po syariat. Seorang po syariat yang ke Nabi kitanya sallallahu alaihi wasallam. Jadi pegangan kitanya apapun ilmu yang kitanya cari, apapun ilmu yang kitanya murno, pegangan kitanya tetap benar lagi yang nepubut di Nabi, benar lagi yang nepegang di Nabi. Cuma ditanya karena Nabi tak kuasai but Nabi yang na di dalam hadis, menansid haba Nabi yang na di dalam hadis, maka tinggal kita baca yang kali uraikan oleh para ulama terdahulu. Antara lain yang lagi kita baca kitabnya, kita baca uraian daripada hadis yang kali dibaca oleh musannif kitabnya. Ya, cuma pada tanda orangnya hana gemita dunia dengan ilmu. Wa alamatu adami talabil ilmi, talabid dunia bil ilmi ayyakuna awalu amilin bil amri wa mujtanibil nahyi. Tanda orang minta ilmu kan untuk minta dunia dengan ilmu, bahwa ianya orang itu awal-awal yang beramal dengan perintah dan awal-awal yang menjauhi bagi larangan. Jadi Mia dah sampaikan bahawa orang nyatanya gayuli Nabi, nyatanya getawli Nabi. Begitanya pun yang puput yang gayuli Nabi ya. Baik pegah mentah. Menansi datang orang nyatanya hang gabi puput Nabi. Tanya nyanyi takarat. Bahawa orang dah pegah hanya hang gabi puput Nabi. Jadi bujir kitanya orang yang pun beramal dengan perintah
dan orang yang pun menjauhi bagi larangan. Yang tanda kitanya minta ilmu kan untuk minta dunia. Artinya wate kata depu putra yang mesti dapubut. Ya, utama di awal-awal bulan Zulhijjah. Tahu puasa, berduro kan puasa. Katanya sih memang tugas ada yang memang kahana ulikut hanya fokus Jumaat Sabtu punya kahana mulai tengok main lebih ke mulai tengok kaji cok hana he dah puasa cuma yang na takai ke i kedua handu asal kata nit malam hanya biasa mentang paling-paling mesti awal-awal bengoh karena biasa kena kopi kan orang yang tak biasa aja puasa mahal lewat itu tak lewat fadilah mana Arafah orang jemaah orang Sabtu dah ya apa kalian nak pengumuman Menteri Agama dan dia bulan menyo kunai kan menyo tebit bulan kai tebit kan bauro Rabu kan bauro Hamid tapi yang ke di tebit dia ada ufuk di bawah 2 derajat hana mungkin ru'yah cuma karena di Muhammadiyah kayaknya dipakai hisab kan maka langsung maju pegang putusan 1 Zulhijjah huruf Hamid jadi mi Hamid sah Hamid 8 Jumaat dikurun mandi kitanya karena hana dihlam walaupun bulan kadia ufuk tapi karena galam dih sementara di kitanya beramal dengan ru'yah karena hana dih maka urut Jumaat sah Jumaat 8 Sabtu dikurun mandi orang ada yang pekan hai ke gede Arab si Wahabi kalau Muhammadiyah Wahabi Jemaah Arafah apa Arab Ipa di Arab, memang nikah kena dapat uang lama Indonesia. Aku payah ke ukuh kayaknya bauro. Ugau yang orang marah kayaknya baru ke ukuh. Kayak gulung ukuh nanti. Hanya hanapa aja. Cuma yang bertanggung jawab orang yang mengatur pengurus. Memang kerja bauro Arafah kaji pegang urunnya Nurul Arafah sehingga orang ukuh bauronya. Berarti bagi orang-orang yang ukuhkan bauro Arafah, hana ukuh kan? Punya hana ukuh, payah jalan ini kata. Tabanya rukun haji yang kan wajib haji kan tunai haji. Al Hajju Arafah. Jadi penentu hajinya Arafah. Punya hana Arafah, hana haji. Makanya menyai je mulai tengok mehai tengok ilong tiuro dan tiuro dan kaki cok Sabtu urang Arafah Yambe sampai mesti urut. Berarti kan ada dengku namanya apa? Ngerti lu urang puasa apa namanya? Kayaknya kira-kira. Jadi kitanya yang kada depu, ilmu yang kada depunya kitanya dile beramal segalom tak ajak orang lain untuk beramal. Ya, bebas.
Yang ke baik uroto. Kahana le benarlah berdua. Sebab mana kan Arafahnya kan kedua versi Jumaat kan. Jadi dia dah tembak je berkenang Arafah, kahang kenang Jumaat kenang Sabtu. Tapi yang tani beda tani Arafah 2 euro, hana Arafah 2 euro. Yang Jumaat tetap tani tarwiyah. Hana tani tarwiyah hana puji sahaja dalam puasa setengah euro sunat bulan Zulhijjah. Jadi miuru Arafah ke Arafah, miuru tarwiyah ke tarwiyah. Kata macam tapi miaina yang ke baik kata. Kebanyakan maksud lidatih kan maksud lighairi. Karena saya berkena puasa berpuasa Arafah. Jadi miu sunat sunat yang mempunyai maksud. Nyan beda perut puasa mentang bauronya dengan anak tani uro yang dimaksud. Tapi melagi puasa Senin Hamil untuk puasa uro hitam uro putihnya tani puasa kata tetap merumpuk. Karena yang maksud asaina puasa mereka. Tapi lagi tahiyat masjid. Asaina semayang sama masjid, kasih tahiyat masjid. Anak mesti bu tahiyat masjid tani. Tamang tersemayang juga dah tahiyat masjid. Jadi menyo Arafahnya lebih kurang lagi tawaf. Menyo tahiyat tamang Masjidil Haram tawaf. Yang tawafnya anak pada kantong. Sedang kantong semayang hanya sama Imam Tibu tawaf. Jadi tamang Masjidil Haram begitu dakalan Ka'bah tawaf 7 putaran yang sebagai tahiyat Masjidil Haram. Mami ada ingat-ingat dia dekat puasa tinggal-tinggal ini kata aja masih dengku puasa lagi orang puasa 6 kata aja hati tu memang ada puasa ada yang bulan Syawal bulan Syawal. Nya, olian tanda hana mita dunia dengan ilmu ayyakuna mujtaniban tarafuh mat'am wa maskan wa malbas. Bahwa ianya seseorang itu yang menjauhi bersenang-senang dengan makanan, dengan menaikkan tempat tinggal, dengan pakaian, dengan kendaraan. Ya, terjauhi artinya. Artinya baik dapat roh selera. Nyauronyo ayam tangkap. Hana dehai ke mana jauh rubo. Hana dehai rubo jauh dulu. Yang pokok ayam tangkap. Nyan berarti kitanya mita dunia dengan ilmu. Padahal kada depu bahwasanya makanan itu hanya sekedar mendang untuk menguatkan tubuh beribadah. Kan dapat terus selera makanan. Sebab baru kitanya orang yang memang hana perle tapi mati kitanya sudah tinggalkan hal-hal yang hana perle. Karena hal-hal yang hana perle bibi fokus dengan yang nak kecewa teman-teman. Kalau dah ulang-ulang kita pegah kan. Mesti kitanya perlenya apa ju ya je kopi ba kafe pula. Perjalanan 20 km. Berjalan ke masjid. Orang tro gede kan ada hai to ber. Karena mampu ada gro-gro je kupi-kupi nama tanggo nyo ka dia dari mana. Jadi al-istighna anisi. Jadi sesuatu yang memang hana dibutuhkan tertinggalkan anda. Pakaian, makanan, tempat tinggal, kendaraan, minuman lagi yang itu. Jadi karena kitanya karena ilmu kada ada fungsi pakaian, betul orang fungsi kendaraan untuk tempat tujuan. Dia hana mesti untuk selera tarafuh. Ya, tidak berbangga-bangga dengan makanan-makanan enak, tempat tinggal yang mewah, kendaraan yang istihana penting. Wa yakuna munazilan munqabitan an mukhalatati sultan.
Malian tanda orang minta ilmu kan untuk dunia, bahwa nayanya orang itu yang mengasingkan diri, orang yang menjauhi daripada bercampur baur dengan sultan, dengan para penguasa. Anak yang aku demen dong penguasa, tak penguasa kayak toto benar. Atau justru dah minta pada penguasa ada yang betul. Kecuali baru katanya tajak Pak Sultan illa linasihhalahu, untuk beri nasihat. Jak bau pati, jak bau gubernur, untuk daya nasihatnya bukan berlaku. Nah, menyokong karenanya nana. Ada meji undang pihak aja kira-kira. Au liradi madzalim, atau untuk ya kembalikan segala yang dizalimi kepada arbabiha, kepada segala empunyanya madzalim. Nyan baru tanya dekati sultan, dekati penguasa supaya untuk dipulang kembali popo yang kadi zalim dari rakyat kembali kepada rakyat. Apa tu? Nyan tanah yang kena krok ni apa jalannya nata rakyat. Hanalam diganti rugi karena krok pulang kepada rakyat. Nyan tujuan Jabat Sultan. Kayak LKP. Mengada kopi bang di tak jai di jauh. Biasa hai di jauh kopi. Sebagai orang fakir bersabar. Apa fadilah fakir? Dia udah dah fadilah fakir. Nah riwayat Peploto nawai taman surga orang kaya. Sama-sama ada orang surganya orang kaya yang bersyukur, yang dermawan loh. Orang fakir yang bersabar. Peploto kalian surga orang fakir baru tuh orang kaya. Kalian neraka Pak Titre bagi hitam ini. Luhan ini. Gimana? Kayak ke kemungkinannya kan hanya sebatas kemungkinan, kalau pasti. Sejino tanya katin. Ilong menyokaya long ya haji nyokaya long santunia ni yatim nyokaya long bulan padahal begitu kena kaya murung dan tuturile. Kanya mesti kenyataan, orang kok kaya tapi kanya kok dermawan. Orang kaya rasa, kanya cukup berat kasih kepada anak yatim, orang miskin, orang apa. Kanya orang kaya tapi kok jemaah ke ibadat. Tetap kanya telat tamang surga dengan orang fakir. Maya orang fakir yang kufur citnya anak boleh tak banding. Pakai karena geglung boleh malaikat neraka. Nya tak banding orang fakir yang sabar dengan orang kaya yang dermawan yang bersyukur. Mesti daki kaya enggak pupuh haji. Tanya orang fakir hana harta dengan dia pupuh haji tapi nak amalan yang bila ada pupuh amalannya pahala haji lain kali orang pupuh haji. Semayang sana isyrak. Tapi baik isyrak mentang. Bedah polapan rumah isyrak hai Allah akbar isyrak. Tu bohdan. Man salla subha fi jamaatin le wifi. Bedah sembahyang subuh berjamaah ini. Summa qada yazkurullah, ni yang duduk dan berzikir. Tersebut Allah dan ingat Allah tu dan murno ilmu agama. Hatta tatlu'a syamsi sampai terbit matahari. Ini yang baru dah sembahyang isyrak 2 rakaat. Nyan pakaan nama hajjah wa tamara tamatan lekan ni. Mam ya orang kaya kubunya merumpa sih. Kan kurang kasih macam. Artinya me untuk orang kasih na solusi beda fikir dia bang kasih kaki kaya nana. Anak pun kebanggakan dengan orang kira karena anak dia kubu haji. Nah pahala. Bahkan na kemungkinan yang terbaca syarah. Nah kemungkinan orang yang gejak, geba tubuh korbankan harta ke apa haji hau dan hari. Tapi diterima haji orang dia gara-gara orang kasih sama yang kena isyrak sampai kampung.
Kerja baik sampai kan gara-gara hana harta ditanya merasa minder. Asal kabeh bulatan di wadah aja. Sampai matauro segala. Matauro jauh. Kaita mong Tuhan. Only ang kakadilam lang aja balik lam saja. Mereka tu dia berarti lam saja ya. Itu ada lebih. Isyarat. Tengah tujuh je nak kaji. Tapi 15 minit dari waktu syuruk. 12 minit, 30 minit dari syuruk kaji teman tu nak isyarat. Kabeh bulatan matauro cuma kita yo karena pada membakai yang ada yang laut. Kaglah dengan permukaan ini kaglah matauro. Kasempurna debit. Anali tiblah tahu, anali bagian-bagian rumah ni dah jadi. Dah tahu ada macam. Mantai na? Kamanga kupi. Nyampu. Oh, kupi je. Sampai atas hari. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sampai hana jemaah. Kan hana ada lebih uluai rumah pandangan jemaah. Ay kata pega, duga katanya pega orang menjaga. Ay tekut. Baik tadi ke baru raya, tadi ke baru buat. Yang kena perlu ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kamu bantu-bantu menyebabkan kebaikan dan bagus ketakwaan. Yang kedua ada minta aku penyebab sampai telah jaga. Yang tu ada minta penyebab. Penyebab telah jaga telah pawai. Penyebab telah jaga karena hana alarm pemutu alarm. Yang pokok benar tak usahakan untuk berjaga tepat bawati. Yang lebih baik tak bodoh bengahnya. Bom temai semayang tahajud 2 rakaat. Kamu sambung dengan semayang sunat fajar anak mendalih. Beda apa-apa atau tengah limang je sih. Tengah limang beda dalam suci je semayang tahajud 2 rakaat. Dalam doa-doa bacut onian kayatan dan semayang sunat fajar di rumah 2 rakaat. Tetapi tak jauh saja. Karena semayang sunat lebih baik di rumah kan. Kecuali memang satu dan lain hal yang sukar untuk tak kerjakan di rumah. Tapi yang kebaik tak jaga hati baik sampai ria. Kami tanya kubur di masjid atau tempat terbuka baik tak jaga hati baik sampai tak kuburnya karena yang ikalan liur. Nya auli syafaati fi mardatillah atau untuk memberi pertolongan pada mencari keridaan Allah. Nya untuk daya bantu sultan. Ya. Tajina karena benar punai kan? Benar kerjasama antara antara umara dengan demi untuk kemaslahatan nanggro. Nyanjut kan anjut, tapi semata-mata ditanya untuk mencari keridaan Allah. Mesti dilakai ni rajanya Tuhan beri nasihat ke kamu sebagai tukang pejalan aturan nanggro, mahan hama aturan karena kamu hana hukum di dalam agama. Hanya tak habis nasihat, tapi kan dia minta motor bawahnya. Dia minta rida Allah itu. Supaya dia maturan agama, dia maturan agama.
Ya, wa alla yakuna musari'an ilal fatawa, dan tanda urang alim minta urang alim akhirat. Artinya kan minta dunia dengan ilmu, ay alla yakuna musari'an ilal fatawa, bahwa tidak ada yaitu yang bersegera kepada memberi fatwa. Hamba-hamba ada terbit fatwa. Ya, hang sembarangan kita tak beri putusan hukum. Artinya bila na urang temanya meno kejadian itu, orang yang berhadapan dengan nyom letak kesulitan untuk tak jelaskan, tapi tak pernah jauhnya hanja lagi. Ya, kiban sih suatu pertimbangkan nilai kemaslahatan di kiban, mudaratan di kiban. Baik langsung laju tak gelong laju fatwa. Sebab dia langsung tak beri fatwa, yang tanda minta dunia kita. Pakai miak mandu menghadap bagi tayo. Tapi dia boleh minta fatwa aja, batung kumpulan. Miak orang lain saja ada try itu hukum. Kaiyadulla ala man huwa a'lamu minhu. Contoh baik bagah-bagah bab fatwa, tak arahkan orang untuk yang tanya empat orang lain yang lebih alim. Menyanyian pertanyaan yang mengajukan sedikit banyak jika anda fahami, tapi jawapan tak hana pak tu. Netijak babu kumin. Ya. Tak kalian seorang yang lebih alim, tapi yang ke hinan naci parah betul, dia merasa rot lebih malim, ya cukup parah. Penyakit orang alim yang kian. Jadi benar-benar pengakuan bahawa kitanya selalu merasa lebih sedikit ilmu ketimbang orang lain. Dan merasa dror, pokok dada. Jadi tak arahkan orang untuk yang tanya bahawa orang lain yang lebih alim daripada kita. So orang lainnya, mandum orang lebih alim daripada kita. Memang orang yang kan alim. Dan malai ada batayu. Sebab dia lagi yang narasa malai, yang laju ke latih, yang tengah hana tahu mayang lima batayu. Sebab tahu yang tahu mayang, hana jawapan dari jauh lain. Mau tak hana tahu le jauh rumah yang mayang, kah hana li sakak kupi. Yang kengkak kedua, yang kerja baik bagah-bagah berdua. Yang tanda alim akhirat. Hana urusan dengan dunia. Sebagaimana barang yang diriwayatkan daripada Suris bin Hani, qala berkata ianya Suridnya sahabat. Ataitu Aisyah, ulun datang akan Aisyah radhiyallahu anha, as'aluha, ulun tanya akan Aisyah daripada tampuh di atas dua sepatu. Aisyah nak diragukan kealiman Aisyah. Mulai umur sekurang tahun kalang getik Nabi. Tahu Aisyah? Lagu-lagu ya Aisyah. Mulai sekurang tahun kalang getik Nabi. Akan nikahi di Nabi. Didikan Nabi dari mulai tamiyat karena didik di Nabi. Alim datang. Bahkan sealim-alim murinang dari kalangan sahabat Aisyah. Dan murinang yang paling meriwayatkan hadis daripada Nabi Aisyah. Bahkan para sahabat berpuji kealiman Aisyah. Tapi waktu terus surit katanya Mbak Aisyah tentang masalah sampu dua sepatu pun jawab oleh Aisyah. Faqalat, maka berkata Aisyah, alaika bi Ali bin Abi Thalib. Lo anjurkan don untuk niatannya Mbak Ali bin Abi Thalib. Hangi jauh. Dia tanya gede. Fasaluhu, maka ulun tanya akannya Ali, fa innahu kana yusafiru ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulun tanya Mbak Ali, yang bawa tanya Ali dengan musafir dengan Nabi. Fasalnahu, maka kamu tanya akannya Nabi. Waktu ulun tanya Mbak Ali, tak tanya sama-sama Pak Nabi, jak nak pilih Ali. Ali bahan Nabi jawaban. Padahal karena depu kiban tata cara, kiban hukum, kiban ketentuan lampu dua sepatu bawa orang tu semayang. Karena depu, karena nepurna Nabi, tapi hanya jauh karena memang Nabi yang lebih alim daripada kita. Bahkan di dalam kitab fikih yang ada diceritakan tentang apa ni fikih, Lataif, kita usul fikih.
Nah urung ya temayang Pak Imam Malik leplo 20 masalah. Leplo 60 masalah. 60 masalah saya jawab leplo itu ni ada yang lain. Iba? Alif ilmu kan nyok kan masalah ada pegah hadrang kan itu ubah beri fatwa. Karena naur lain yang lebih layak untuk beri jawaban menteri. Tapi di kitanya, maksudnya contoh kitanya kan para mustamihin, pendengar yang budiman. Kali dah dengar, tapi ada yang dah dengar nyanpu betul-betul gak terekam dalam memorinya atau kan ladum nak merekam, ladum mana? Jadi yang waktu Nabi itu habis terjelaskan urung yang kemanyang lagi yang kita jawab dia amal itu. Padahal kalau lagi yang jawaban yang kelagian yang tadi dengar waktu tabur Hanabi tak pegang. Maka tak anjurkan urungnya untuk ya tanya orang yang lebih alim. Mam yang tanya betul-betul akan mengerti tentangnya. Kata kuasai habis masalah yang menyangkut dengan perihalnya. Nyan baik lidah itu orang lain. Bahkan karena umat membutuhkan jawaban watenya untuk diamalkan. Yang kerja punya sistem punaikan ilmu agamanya beda data dengan sistem kampus. Namanya kampus kan pak ya, pre-seminar ini, kena pertanyaan watetro pembahasan tentang masalahnya, nolian setoran nilai kan, detail masalah. Dia orang kapak lu ya, kan dalam jawaban. Tapi punya sistem agama, sistem daya kan, nyan orang langsung aja merupa apa pasal semayang langsung jawabannya. Yang kemudiannya memang orang yang kaji kemuballigh. Karena dalam hadis kan balighu anni walau kana ayat. Sampaikan olehmu yang kamu terima dari daku walaupun cuma satu potong ayat. Ya, tapi dia tanya ke ahli dalam menyampaikan dia. Dia kalau ahli baiklah tak anjurkan untuk gejak orang yang ke ahli dalam menyampaikan supaya baik salah dipahami oleh orang yang teman yang tidak beri penjelasan itu yang salah di mupom je karena itu yang belum ke mupom aku mau ada nyampan kejadian dan sebagaimana barang yang diriwayatkan daripada Sa'ad bin Hisham bin Abbas yas'aluhu yang ditanya akannya Sa'ad bin Hisham tentang witir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iban Nabi witir. Faqala maka berkata Ibnu Abbas, ala adulluka ala a'lami ahli al-ardi bi witri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala man? Qala Aisyah. Najawab oleh Ibnu Abbas, tena urang yang tanya kiban Nabi na sembahyang witir. Pun jawab lun anjurkan kata untuk tanya mbak orang yang lebih tepu. Bahkan si alim-alim penduduk bumi tentang kiban tata cara witir li Rasulullah kenan tajam. Seorangnya Aisyah. Jadi miu kata perle dan tepu kiban witir Nabi jak ba Aisyah tanya. Bahkan karena waktu Nabi witir saja Aisyah kan. Witir pajan tahajud. Nabi nak tahajud di dalam rumah. Aisyah nak berbaring, Nabi nak bedah nak tahajud. Bahkan terkadang-kadang waktu nak terima sujud,
Aki Aisyah pah pada tempat tujuh Nabi. Nak tolak kaki bacun nak tujuh Nabi. Nanti nak bedah dari sujud, nak dua antara dua sujud, kagak balik Aisyah kalau kena laki. Nanti ke sujud, geser lo kaki Aisyah. Jaga dia Aisyah kalau ada. Jadi Aisyah yang lebih tepu kiban tata cara Nabi banu itu. Aisyah perawan seumur hidup. Mudah balia. Mami ada yang nak promo. Ya saya tahu itu. Rumah tu lintung itu. Rumah tu mudah balia dari apa tu celo. Tak mudah tak nak hajo. Dia kata. Mana tadi semua yang ada tamam kan? Alhamdulillah ijabah tu omah kau mana dia. Aku nanda mak tu. Ujian dan cobaan tak boleh. Bala yang kena ujian, cobaan yang kena bala. Siksaan, panena lagi. Siksaan kurung kafe. Saya pernah siksaan. Ujian, uji dalam ada. Putra yang uji di sini nafsu. Jadi miau tanya hai tak kekal nafsu. Kakak hana jadi ilmu salah aja. Kamu kita yang gede bapak turun. Hah? Maka Allahu mu'azzibahum wa anta fihim. Wa maka Allahu mu'azzibuhum wa hum yastaghfirun. Selama kitanya mentang nak ucapkan kalimat istighfar, Allah hana tendai. Menyawai selama mentang na Nabi sajan kitanya hana tendai. Maka karenanya fokus kepada sahabat kan, sehingga jika hati tabiin sampai kitanya maka melanjutkan ayat. Selama kitanya mentang datin baca istighfar, selamanya kitanya hana tendai. Artinya mentang kata akui kitanya bersalah. Enan mentang. Kemasalah na pampun hana na pampunnya ke urusan kitanya. Kitanya mengaku mentang bahawa dia bersalah dengan Allah Taala. Nganyan mentang kan tertahan azab Allah untuk kitanya di dunia. Tapi mia urang hanali kepako ke istighfar nyan tetap na. Sebab azabnya kan muncul daripada kemarahan. Karena Allah marah, karena Allah benci, karena Allah bengih, maka gekente putra yang tertimpa dengannya azab. Tapi punya ujian yang kan karena benci. Urang jaya gula mate naiklah ujiannya benci guru kana murid. Justru karena sayang, maka gekente ujian. Maka urang yang paling berujian tau. Asyadul bala al-anbiya. Yang paling berat ujian para nabi. Summal amsal fal amsal. Ini menurutnya para nabi, para aulia, para salihin, para ulama. Nyauri yang paling berat ujian. Mami yang tanya hantam ujian, putar kena uji itu. Anak itu pun uji itu. Tapi halal tu, dah tu patah, pun dia uji. Fitnahnya ujian. Cobaan. Jadi baik tak sangka saya kita yang kata mengaku dorong iman oleh hana dicoba hana uji dan Allah Taala. Justru semakin tegar kita yang beriman semakin berat ujian. Pada ujian gula makin tinggi gula makin berat ujian. Yang kecobaan ujian tepat. Nak uji kitanya dengan harta. Tapi dengan harta mentang nak uji. Dengan kemiskinan juga ujian sih. Tapi menyeluruh. Di awal surah Kahfi kemudian inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum. Ubina yang napuji dari Allah di atas hurung bumoyan mandum untuk kehiasan bumo. Sebagai ujian bagi kitanya penghuni bumo.
Pemantang nak pergi fakir ujian, nak pergi kaya ujian, nak pergi senang ujian, nak pergi susah ujian. Ujian mantu mion tu tanya. Sebab na orang yang mudah gelewati mio uji dengan fakir, uji dengan kaya. Na orang yang mudah gelewati bila uji dengan rasa senang, uji dengan rasa susah. Sebab na mesti lagi kita mio cuma-cuhan. Maka ujian kita karena masalah cuma-cu. Artinya hantar goda kita untuk tajok atra gohan aja teman sekali. Uji lain. Uji yang memang kita tergoda renan. Sampai ujian nanti terus tingkah ujian awatnya tak kalah sesuatu yang mengundang syahwat. Kenapa ujian sih? Huh? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kalian pegang perjanjian han nepu beban bagaitannya ada yang han sanggup terlewati kita. Artinya apapun seberat apapun sebesar apapun ujian, beryakin kitanya ujiannya bila dengan kemampuan kita tetap lebih kemampuan kita yang dalam menghadapi ujian. Sebab yang melebihi dari kemampuan kita yang memang hanya beban Allah. Walaupun bertubi-tubi gitu. Cuma kitanya yang mampu menyonya ujian. Orang lain hanya mampu, maka diberi ke kita. Yang mesti nekalan ujian yang diberi ke tengku-tengku gitu kan. Yang diberi ke urun-urun han sanggup. Menanti di tengku ada kalau ujian yang diberi ke urun-urun di tengku han sanggup hadapi. Jadi masing-masing porsi roh. Jadi ujian ke si A, porsi si A. Hanya melebihi batas kemampuan Ji dalam menghadapi ujian. Tetap Ji mampu untuk menghadapi ujiannya, maka diberi ujiannya ke si A. Han diberi ke si B, karena si B kan ujian yang lagi yang mampu dibebani, yang mampu diembat. Diberi ujian balain lah. Pokoknya dah yakin mentang di tanya setiap ujian yang kau beri kepada kita mampu tanya untuk hadapi. Yang kaya kan kali orang mukmin kamu nafai. Iya? Yang salah dalam mengambil sikap. Padahal mampu, cuma karena agaknya menganggap roh hana mampu le, berarti kan kau berputus asa. Wa may yaqnut min rauhillah illa qaumuz zalimun. Mereka putus asa daripada rahmat Allah hanya nanali. Berarti Allah nak tinggalkan, nak biarkan. Padahal setiap ujian Allah tetap membantu kita untuk bisa terlewati selama kita yakin ke ujian yang diberi oleh Allahnya hanya melebihi dari batas kemampuan kita. Tetap mantang lebih mampu kita menghadapi daripada beban ujian. Jadi awak kata lebih dari keyakinannya, maka Allah nak boleh roh dan bantu ni. Ni memang hanya yakin beban yang lebihnya sanggup kami, kakak mau fikir kira itu. Coba. Coba try kembali. Ganto ego saja, beli ego maju ego try. Coba lagi. Hah? Apa? Ya atau justru gebi yang gaknya kecobaan. Anak gebi populasi yang berat-berat, yang gaknya naju cobaan. Sebab anak lahir dalam keadaan kaya. Bahkan karena cukup ramai saudara-saudara ji kaya mandumnya miona ron abang begitu lahir je sawit 15 hektar je kanannya. Nah, saudara lain pelagian. Dia begitu terus kono dalam dia hijau kaya. Padahal kalau minta tepung.
Bukan karena hibah-hibah urang. Nya cobaan dengan kekayaan. Hah? Sebab cobaannya kan cuma tren cobaan je. Sebabnya dalam tarikatnya kan taraqi, artinya naik. Naik namana, su'ud bina makna. Sebab kahana mungkin urang irinya hana terinya. Jadi nama sa naik, nama satu. Ya. Kan. Hana ke malam tengok. Malamnya hana pernah istirahat. Hah? Adabnya bagi orang yang berhak menerima itu. Kan mandung korban tsunami hanagat le yang gak no demi. Bahkan karena penyebab tidur dua-dua orang tagai Allah murka, maka awate nerombala mandung kena. Adi hanan yu tepi ile urang gaganya yang gagak tepi ile beli nai banda je. Hana to yang lain kena mandung. Terbukti baru kedepu le urang yang berokon kalau depu ternyata hotel kejadiannya gitu main-main naik macam salub gede sampai kamu tonton hotel gitu macam lagi ter. Hana bro, hana tapu kan jemaji terkait mana padahal kamu tanam kamu tubai anam obat. Nya baru depu bahwasanya awate Allah murka ke sidro dua-dua orang ke sebuah golongan kelompok. Wate nak kirim adab kan ke urangnya macam urang lain kena. Adab tapi adabnya nak peruntukan ke urang yang bengih kan. Adapun ke urang yang enggak kan adab syahid. Ya. Kan. Jadi awak tegekeun le Ibnu Abbas nyan tuah natanya awak tegekeun le tahu nak tentang witir. Ibnu Abbas me tentang kiban Nabi nu witir nyan tanya bahwa orang penduduk bumi yang paling tepuh kiban witir Nabi. Seorangnya Aisyah. Karena Aisyah tiap malam saja Nabi. Menang kira-kira. Fatihah maka ajak ke dia Aisyah, fasalha tanya Aisyah daripada demikian. Padahal Ibnu Abbas puhanan depu. Karena Ibnu Abbas tinggalnya Nabi, awatnya baru Maimunah karena Maimunahnya ke mabit Aisyah. Aisyah Ibnu Abbas. Jadi saja Nabi ila rumah Nabi tinggal awatnya, Nabi giliran nuwa Mbak Maimunah, rumah Nabi Maimunah. Tentaranya kalau Nabi bahkan hana yang hana depu li Ibnu Abbas pu mentang yang dikerjakan oleh Nabi. Ya, sampai awatnya hana li Nabi ni tanya Mbak Aisyah. Putra kira-kira yang hana lem pubut yang butnya na pernah kepubut di Nabi. Menurut lengkalan yang hana tapubut dikata hai Ibnu Abbas yang Nabi na pubut, Nabi setiap bertamang Ka'bah sembahyang sunat 2 rakaat. Langsung laju bergegas dia tamang lang Ka'bah yang sembahyang sunat 2 rakaat. Yang bertanda pun memang hana pernah naput yang pernah napubul Nabi yang hana napubul oleh Ibnu kecuali yang tapo langsung napubul bertanda bahwa mandum-mandum nadepu oleh Ibnu Abbas putra yang napubul Nabi. Tapi hana pegah hasil langsung oleh Ibnu Abbas karena orang lain yang lebih alim dari Ibnu Abbas yaitu Aisyah. Maka anjurkan Pak penanya untuk ya tanya jadi langsung Pak Aisyah. Kaya. Nak apa masalah apa malamnya? Jadi masalah malamnya tanda-tanda urang alim akhirat. Ya.
Jadi urang alim akhirat, urang minta ilmu kan untuk yang picrok dunia dengan ilmu. Maka tanda-tanda urang na ilmu untuk picrok dunia, yang ke yang tanda-tandanya dengan baca. Dan sebagaimana yang diriwayatkan daripada Imran bin Hattan. Qala berkata ia ulun tanya akan Aisyah daripada Harir sutra. Faqalat maka jawab Aisyah i'ti Ibn Abbas. Oh yang tu aja Ibn Abbas saya tanya Ibn Abbas. Ya, maka lunjak tanya Ibn Abbas. Terus Ibn Abbas pun sil tanya dia kata akan Ibn Umar. Umar bebaklum memang masalah sutra. Tanya Ibn Umar. Padahal mandum alim kan. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah alim mandum. Tapi karena tawadhu merasa jih lebih alim, jih merasa kena lebih alim. Karena sifat tawadhu, maka awak terus kenan diujak gede, terus gede diujak gede lah. Faqala maka berkata ianya Imran, akhbarani, maka berkata ianya Ibnu Umar. Akhbarani telah dipegang oleh Abu Hafs, yaitu Umar bin Khattab ayah Dro, bahwa sungguh Rasulullah SAW berkata, ya innama yalbasul harir fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirati. Hanya saja memakai sutra di dalam dunia urung-urung yang hana bagian tengok di akhirat. Urung yang hana merumpuk bagian di akhirat, yang ke urungnya yang pakai sutra itu. Tahu? Tapi ia hana bagian tepuh di akhirat. Mai dia perlu bagian bagian di akhirat. Hana pakai sutra. Yang sutra 30%. Nah, tapi yang sutra na campuran dengan gapu, yang tergantung di na campuran itu. Hanya ketentuan dalam fikih. Cumanya kan untuk menunjukkan ketawaduan orang yang ahli ilmu, yang dengan ilmunya enggaknya kan dia minta pengaruh di dunia, tapi semata-mata ilmunya untuk mencari keridaan akhir Allah dan mendapatkan kemenangan di akhirat. Tawadhu wa hadza kulluhu minan nasihat, dan ini tiap-tiap ini itu bagian daripada nasihat. Yang baru rohbak hal itu. Yang sabuh martabat. Martabat yang pertama, urung yang minta ilmu, yang urungnya merumpuk kemenangan, merumpuk kebahagiaan di akhirat. Yaitu urung minta ilmu, nah tujuan untuk bejit kebekal genyan ilmunya tinggal wate gua Allah. Hana tujuan lain dengan minta ilmu kecuali keridaan Allah dan untuk nanggro akhirat. Yang bilana lagi yang dalam hati kitanya wati ada minta ilmu, yang kitanya terlepas daripada azab Allah. Kitanya selalu berhubung dengan kebaikan. Dan bila alim kitanya urung alim akhirat. Allah a'lam. Nah pertanyaan kamu? Karena aku mengkara tahun aja. Tadi ini pala nak duduk dulu. Tempat kado sampai kota tapi ada dulu. Termasuk yang terus. Sahabat orang siapa-siapa dengan Nabi nan dalam kitab. Neduk dengar putra yang disampaikan oleh Nabi. Cuma beda sangat memori sahabat, memori tanya beda. Rekaman beda. Nalapi kanyan tu kanyan babikah ini babikih.
Yang kerja orang baca hadis kan, baca syarah. Okey, Sahih Muslim, nah syarah Sahih Muslim, bisyarah li Imam Nawawi. Sahih Bukhari, nah syarah, bisyarah li Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari. Jadi fungsi syarahnya ke untuk jid tak fahami hadis, sampai kan dalam hukum. Jadi mi orang baca hadis itu hanya baca syarah. Berarti pada Nabi gesek kaki Aisyah dalam sujud, anak wudu dan lagi. Berarti tanya mak rumah anak wudu. Yang kalang tungguh, ini lagi yang apa? Padahal dia dapat baca syarah kan lagi. Dengan pakai lapis. Bahkan karena Nabi waktu semayang tetap menjaga pakaian mandu. Artinya pakai surban, pakai rida. Jadi le menaikkan perangkat yang nama tubuh Nabi untuk memudahkan melapis waktu ngegesek. Man di sini kan kembali nyamban raya rumah Nabi. Tapi waktu semayang Aisyah payah gelipat tu mana nampak sujud nyamban luar rumah Nabi. Kerja benar kan bak maskan kan. Beda ikuti selera. Okey, ada kala tajak dalam jalan rumah kali kagak rumah betul, kagak pok kagak olah bala elok. Nyam bapi ke selera. Kecuali memang kahana layak okey. Coba. Hah? Oh, ada pelaranan yatim lah rumah penduduk. Ada kosong rumah itu ada hantu. Orang ledo rumah. Kampung 6 7. Oh, tapi hantu kan ada kampung.